Ini adalah putusan yang akan dianalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Balkis Nauli Anggita Harahap dari Fakultas Hukum Universitas Nasional. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian UTS yang bersifat online. Saya akan menganalisa mengenai putusan pengadilan nomor 2835K garis miring PDT garis miring 2011. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai putusan pengadilan tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tema yang saya ambil dari eh, tugas ini, yaitu hak pakai. Prinsipnya, hak kebendaan hak kebendaan bukan milik perorangan yang bersifat hak pakai. Berdasarkan penggunaan harta benda, baik yang dimiliki ataupun yang dikuasai pihak lain, maka hak pakai terdiri dari hak tumpang, hak usaha, hak gadai, hak sewa, dan hak milik. Nah, dalam putusan pengadilan ini, menurut saya isinya mengenai hak gadai, hak milik. Eh, Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya ya. Nah, sekarang kita akan menganalisa putusan pengadilan nomor 2835K garis miring PDT garis miring 2011. Jadi terdapat penggugat yang bernama Amnah dan tergugat atau termohon bernama Subanjir. Jadi penggugat memiliki tanah seluas 0,45 hektar, di mana tanah tersebut eh, hasil dari pemberian orang tuanya. Nah, eh, yang terletak di Sodadi Bima Bajo, Watasan Desa Rasa Bou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Tanah yang disebut sebagai objek sengketa berupa tanah sawah 3 petak seluas 3 hektar. Jadi, eh, Jadi, sekitar tahun 1997, penggugat mengirim seseorang untuk membantu penggugat menggadaikan tanah tersebut ke tergugat, yaitu Subanjir. Terjadilah transaksi tersebut yang dibayar tunai sebesar 3.100.000. Eh, Namun, penggugat ingin meningkatkan nilai nominal gadai tersebut eh, sehingga mencapai 13.400.000. Dalam hal ini tidak pernah terjadi perubahan status tanah objek sengketa menjadi perjanjian jual beli. Atas transaksi tersebut, penggugat dan tergugat setuju untuk membuat kwitansi dan menandatanganinya di kediaman saudara Ahmad. Tergugat mengatakan bahwa pada saat membuat dan menandatangani kwitansi gadai di kediaman Ahmad merupakan kwitansi uh, transaksi jual beli. Padahal itu semua tidak benar. Nah, uh, penggugat merasa tertipu bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Itu setelah dikonfirmasi bahwa tergugat mengatakan seperti itu. E, di sini tergugat sengaja melakukan tindak penipuan dan usaha penggelapan dengan cara mengakali penggugat supaya tidak membaca keseluruhan isi dari perjanjian tersebut. Karena khawatir penggugat melakukan usaha damai, akan tetapi hal tersebut diabaikan dan tidak membuahkan hasil. Akhir dari analisa putusan pengadilan ini adalah eh, menghukum tergugat atau siapapun yang memperoleh hak pihak tergugat supaya dengan segera objek sengketa diserahkan kepada penggugat dengan cara yang aman, bebas tanpa syarat, bila perlu melakukan eksekusi yang dibantu oleh petugas keamanan atau polisi. Alasan yang dikatakan tergugat tidak dapat dibenarkan karena kalau terjadi perjanjian jual beli harusnya di hadapan
pejabat pembuat tanah atau PPAT. Namun ini tidak jelas, ini bukan termasuk jual beli, tetapi termasuk pada gadai. Berdasarkan pasal 7 Perpu nomor 56 tahun 1960, barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai sudah berlangsung selama 7 tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah kepada pemiliknya dalam waktu 1 bulan setelah tanaman yang ada dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. Jadi putusannya adalah menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 500.000 dalam tingkat kasasi. Demikianlah putusan yang dikeluarkan dari Mahkamah Agung. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa ya semuanya.